Oke, dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan jawaban dari tugas kedua chapter 1 untuk bahasa Inggris wajib kemarin ya. Nah, di tugas yang ini kalian kan diisinya dengan kata ganti yang tepat, baik itu yang subjektif maupun yang objektif. Nah, sekarang yang subjektif dulu. Nomor 1, di sini ada pilihannya adalah me dan I. Nah, karena di sini pilihannya cuma ada 2, berarti udah jelas ya, tidak terlalu sulit. Kalau me ini kan tadi masuknya ke objektif pronoun, berarti jawabannya jelas, yaitu di sini jawabannya adalah I. Ya. Nah, sekarang yang kedua pilihannya adalah his dan he. Spends the weekend playing guitar. Nah, karena masih subjektif, nah berarti jelas ya, jawabannya adalah he. Maaf. Nah, jawabannya adalah he. He spends the weekend playing guitar. Dia laki-laki menghabiskan akhir pekannya dengan bermain gitar. Nah, kalau tadi yang pertama, aku datang ke Yogyakarta setiap bulan. I come to Yogyakarta every month. Sekarang nomor 3, they dan them. Pilihannya, kalimatnya told me that they send email to each other every day. Sama ya, kalau subjektif berarti nggak mungkin them. Kalau them kan itu objektif, berarti jawabannya adalah they. Nah, sekarang nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini pilihannya we dan she. Nah, ini dua-duanya termasuk subjektif pronoun ya. We itu subjektif, she juga subjektif. Nah, untuk menentukan mana jawabannya, kita lihat kalimatnya. Plan to visit Thailand next week. Nah, di sini ada kata kerja plan. Nah, kalau kata kerjanya tidak diakhiri dengan s ya, berarti kata ganti atau pronounnya yaitu we. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada kata akhiran huruf s, berarti kata gantinya adalah she. Nah, cuman karena di kalimatnya plan aja tidak diakhiri akhiran s, berarti kata gantinya adalah we. Nah, sekarang nomor 5, we dan it pilihannya ya. Di sini dua-duanya sama, yaitu subjektif pronoun. Nah, cuman lihat kalimatnya, can climb Bromo Mountain together on July. Ceritanya bisa memanjat atau mendaki Gunung Bromo bersama-sama pada bulan Juli. Nah, di sini kalimatnya ada bersama-sama nih, together. Nah, kalau together kan berarti konteksnya lebih dari satu orang. Nah, kalau lebih dari satu orang, apakah kami atau itu untuk benda? Kan pilihannya jelas, berarti di sini adalah we. Itu ya, ini jawabannya yang tepat. Nah, sekarang nomor 2, bagian B maksudnya, objective pronoun. I am going to introduce to one of my pen pals in Malaysia. Nah, di sini pilihannya adalah she dan her. Nah, kemarin kan kalau she itu termasuk kata ganti subjektif. Nah, berarti jelas jawabannya adalah her. Tidak mungkin she ya. Aku akan memperkenalkannya atau memperkenalkan dia kepada salah satu teman penaku di Malaysia. Itu artinya. Sekarang nomor 2, Lolita told that she wanted to send a birthday gift to her pen pal in Papua. Lolita memberitahukan, biasanya kalau seperti ini kan pasti jawabannya adalah objective pronoun. Nah, kalau di pilihannya adalah cuma ada we dan me, berarti jelas jawabannya adalah me. Karena kalau we itu termasuk kata ganti subjektif ya. Karena nomor 3, my friends and I, artinya dulu ya, nomor 2. Lolita memberitahuku bahwa dianya di sini she-nya itu merujuk ke Lolita tadi.
Lalita memberitahuku bahwa dia ingin mengirim hadiah ulang tahun kepada teman penanya di Papua. Nomor 3, my friends and I have regular meetings with pen pal secret group. Nah, itu kalimat pertama. Teman-temanku, aku dan teman-temanku selalu mengadakan meeting rutin dengan grup pencari teman pena. Nah, itu kalimatnya. Sekarang kalimat yang kedua, you can join ... anytime. Nah, di sini pilihannya adalah it dan its. Nah, kalau kita lihat di pilihannya, it itu bisa termasuk subjektif, bisa termasuk objektif karena penulisannya sama. Nah, cuman karena pilihannya ada it dan its, berarti jelas ya. Jawabannya adalah it. Kenapa? Karena kalau its ini, yang pakai s ini itu masuknya subjektif, itu maksudnya possessive pronoun atau possessive adjective. Nah, yang ini nanti jawabannya bukan yang itu ya. Sekarang nomor 4, he told me that he had many pen pals. Dia memberitahuku bahwa dia memiliki banyak teman email. Di sini banyak e-pals, artinya teman email. But, tetapi he is no longer keep in touch with ... Dia tidak lagi sering berhubungan, atau maksudnya sering saling menghubungi. Keep in touch itu artinya saling menghubungi. Tapi dia tidak lagi saling menghubungi dengan ... Nah, di sini pilihannya adalah theirs dan them. Nah, kalau lihat dari pilihannya, theirs ini termasuk kata ganti possessive atau possessive pronouns ya. Nah, nanti pilihannya cuma ada satu nih, yang ini ya, berarti pilihannya jawabannya adalah them ya, seperti itu. Nah, sekarang nomor 5, it is obvious that Marina desperately wants to visit Malang very soon. Nah, di kalimat yang pertama ada terlihat sangat jelas bahwa Marina sangat ingin mengunjungi Malang secepatnya. Itu artinya kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, she talk about ... frequently these days. Dia sering membicarakan tentang ... sering membicarakan tentang ... pada hari-hari ini. Nah, di sini pilihannya adalah them dan it. Nah, di kalimat pertama sudah ada petunjuknya, sudah ada petunjuknya yang ini. It is obvious. Nah, ada kata it di sininya. Berarti jawabannya nggak mungkin them, karena di sini konteksnya ceritanya bukan menceritakan orang lebih dari satu orang ya, tapi di sini Marina. Nah, cuman karena di sini konteksnya bukan tentang Marina, tapi tentang si Marinanya itu ingin mengunjungi Malangnya ya. Di sini ada kata it, berarti jawabannya juga sama, yaitu it juga. Nah, seperti itu ya, ini jawaban yang benarnya. Nomor 1 itu ya, I, he, they, we. Nomor 2 B, bagian B. Nomor 1 her, me, it, them, it ya, seperti itu. Oke, kalau memang kalian jawabannya benar, bagus ya. Kalau misalnya ada yang tepat, silahkan diperbaiki, tapi tidak bisa dikirim ulang. Oke, seperti itu saja ya di video kali ini. See you again.